Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvina Dwi Liviani dari kelas 10-9 ingin menceritakan cerpen yang berjudul Pengorbanan Seorang Ibu. Di sebuah desa, ada seorang ibu yang sudah tua. Suaminya sudah lama meninggal karena sakit. Dia hanya mempunyai satu anak laki-laki yang bernama Jangka. Sang ibu sering sakit-sakitan, ditambah lagi sering merasa sedih karena memikirkan anak satu-satunya yang mempunyai sifat buruk, yaitu suka mencuri, berjudi, mengadu ayam, bahkan banyak lagi kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Anaknya pun tidak pernah peduli dengan ibunya. Sang ibu sering menangis meratapi nasibnya yang malang, dan ia sering berdoa memohon kepada Tuhan, "Ya Tuhan, tolong sadarkanlah anak hamba satu-satunya, supaya dia tidak berbuat dosa lagi. Aku ingin dia berubah dan menyayangiku. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku untuk bahagia. Dan aku ingin menyaksikan dia bertaubat sebelum aku mati." Begitulah doa sang ibu untuk anaknya. Tetapi lama-kelamaan sang anak semakin larut dalam hal kejahatan. Ia sangat sekali keluar masuk penjara karena kejahatan yang dilakukan. Ia tidak pernah menyesali perbuatan yang telah ia lakukan. Ibunya sangat sedih melihat anaknya yang seperti ini. Dan suatu ketika, ia menasehati anaknya. "Jangka anakku sayang, ibu mohon kepada kau. Sadarlah engkau nak. Ibu sudah tidak tahan lagi melihat perbuatan dan dosa-dosa yang telah kamu lakukan." Dan Jangka pun menjawab, "Tidak peduli, mau saya di penjara, mau saya mati, semua saya yang nanggung. Ibu nggak perlu banyak ngomong." Begitulah jawaban Jangka kepada ibunya. Di suatu hari, ia kembali mencuri di rumah penduduk desa. Namun, malang nasibnya, ia tertangkap dan tidak lagi diadili di penjara, tetapi dibawa ke hadapan raja untuk diadili dan dijatuhi hukuman pancung. Hukuman itu diumumkan ke seluruh desa. Hukuman itu akan dilaksanakan keesokan hari di depan rakyat desa dan pada lonceng yang berdentang. Berita hukuman itu sampai ke telinga sang ibu. Ia menangis meratapi nasib anaknya yang sangat disayanginya. Dan ia memohon kepada Tuhan, "Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa yang telah anak hamba lakukan. Biarkan hamba yang menanggung semua dosa-dosanya itu." Dan dengan tertatih-tatih, ia mendatangi raja, memohon supaya anaknya dibebaskan. "Raja, tolong bebaskan anak hambamu ini. Biarkan aku yang sudah tua menanggung semua dosa-dosa yang telah anak hamba lakukan." Dan raja pun menjawab, "Tidak bisa, anakmu sudah sangat keterlaluan. Jika dia dibiarkan, ia akan sangat merugikan rakyat. Lagi pula, dari dulu sampai sekarang, dia tidak pernah berubah." Keputusan raja sudah bulat. Anaknya harus menjalani hukuman. Dan dengan hati hancur, ibunya kembali ke rumah. Dan tak henti-hentinya ia berdoa supaya anaknya diampuni. Dan keesokan hari, tepat di tempat yang sudah ditentukan, rakyat berbondong-bondong untuk menyaksikan hukuman tersebut. Sang algojo sudah siap dengan pancungnya, dan sang anak sudah pasrah dengan nasibnya. Terbayang di mata sang anak, ibunya yang sudah tua. Dan tanpa terasa, ia menyesali perbuatan yang telah ia lakukan. Ia tidak legal meninggalkan ibunya sendirian. Terbayang di dalam hati sang anak berbicara, "Ibu, maafkan anakmu ini yang selalu menyusahkan ibu. Sedih, kecewa, yang tidak dapat diandalkan. Aku sangat menyesali itu, aku sangat menyesalinya." Begitulah dalam hati sang anak berbicara. Detik-detik yang dinantikan tiba, waktu yang ditunjukkan tiba. Sudah lewat 5 menit dan semua mulai berisik. Akhirnya, petugas yang bertugas membunyikan lonceng datang. Ia mengaku heran
karena sudah sejak tadi ia menarik lonceng, tapi suara datangnya tidak ada. Saat semua mulai bingung, tiba-tiba dari lonceng itu mengalir darah. Darah itu berasal dari atas lonceng itu diikat. Dan dengan jantung yang berdebar-debar, seluruh rakyat menantikan saat beberapa orang naik ke atas untuk menyelidiki sumber darah itu berasal. Dan tahukah kamu apa yang terjadi? Ternyata di dalam lonceng itu ditemukan tubuh si ibu. Tidak lain adalah ibunya Jangka. Dengan kepala hancur berlumur darah, ibunya berbondong dalam memeluk lonceng yang menyebabkan lonceng itu tidak berbunyi. Dan sebagai gantinya, kepala ibunya lah yang terbentur di dinding lonceng itu. Semua rakyat yang menyaksikan kejadian itu tertunduk dan meneteskan air mata. Sementara sang anak meraung-raung meratapi nasib tubuh ibunya yang diturunkan dan menyesali dirinya yang telah menyusahkan ibunya. Pesan moral yang dapat diambil dari cerpen tersebut adalah, marilah kita mengasihi orang tua kita. Dia juga sudah merawat kita dengan penuh kasih